Kayaknya aku tahu, Put. Pasti ibu ini yang udah laporan yang enggak sama Pak David tuh. Kamu berani ngelawan saya? Kamu tuh cuma OB ya. Sadar diri sini kamu. Kamu tuh pasti pecat. Dan kamu ini ya, Nisa. Kamu ini cuma jongos tau gak? Kamu itu cuma tukang bersih-bersih di sini. Jangan macam-macam deh sama kita. Ini hari pertama aku kerja jadi UB di sini. Ternyata nggak mudah juga ya buat kerja jadi UB, jadi tukang bersih-bersih. Ini aku baru berapa menit kok udah kecapean banget ya. Oh iya, ini kan aku masih belum dapat seragam. Seharusnya kan sekarang aku udah dapat. Aku harus tanya nih sama pimpinan yang di sini, sama manajernya, kira-kira kapan aku dapat seragam biar aku enak buat kerja di sini. Soalnya pakai kaos, pakai celana kayak gini kan sebenarnya nggak sopan banget. Meskipun aku cuma sekedar seorang OB, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang tujuan aku bisa benar-benar berjalan dengan lancar. Ini udah bersih, berarti aku harus bersihin yang mana lagi nih. Coba deh, bersihin sebelah sana. Kayaknya ini Bayu deh. Apa Bayu kerja di sini ya? Tapi kok kayak bersih-bersih. Kayaknya emang Bayu nih, aku harus samperin. Permisi. Loh, ini Bayu ya? Put, kamu kok bisa di sini, Put? Aku kerja di sini, Bay. Oh, kamu kerja di sini juga? Lah, kamu kerja di sini? Iya, Put. Jadi ini hari pertama aku kerja di sini. Jadi aku kan kapan hari ngelamar pekerjaan di sini buat jadi OB, dan sekarang aku udah keterima. Dan aku masih belum dapat seragam juga, Put. Makanya aku pakai baju bebas kayak gini karena kata pimpinannya untuk hari pertama aku bebas menggunakan baju apapun. Oh, jadi kamu sekarang ngelamar jadi OB? Bukan ngelamar sih, sekarang aku udah kerja di sini. Emang kenapa, Put? Kamu kok kayak ketawa kayak gitu? Ya, nggak nyangka aja seorang Bayu kerja jadi OB. Emang kenapa, Put, kalau misalkan aku jadi OB? Kalau kamu malu anggap aku sebagai teman kamu, atau bahkan apalagi sebagai mantan kamu, kamu gak usah sok kenal aja, Put. Oh, kamu ngakuin kalau aku mantan kamu? Aku ini bukan orang munafik, Put. Mau kayak gimana pun kamu, aku tetap bakalan ngakuin kamu sebagai masa lalu aku, Put. Mohon maaf, ini sebenarnya gak penting buat kita bahas, Put. Oh ya, kenapa kamu gak masuk? Ya, tadinya sih aku mau masuk, cuman aku kelihatan kamu lagi nyapu di depan tempat kerja aku, kan aku jadi bingung. Udah deh, daripada kamu di sini malu, mending kamu sekarang masuk aja. Gak usah kamu ngomong sama teman kamu kalau misalkan aku ini kenal sama kamu, oke? Biar kamu gak malu. Udah deh, mending kamu masuk, Put. Aku lagi bersih-bersih ini belum selesai, Put. Apaan sih, Bay? Kamu nih baperan banget ya orangnya. Aku cuman bercanda. Lagian kan kita lama gak ketemu. Jadi sekarang kamu jadi orang baperan gitu ya? Ya nggak gitu juga, Put. Aku kan cuman menjaga aja, takut kamu malu gitu loh. Dari sekian lama kita nggak ketemu dan akhirnya kita kerja di satu kantor. Ya, tapi bedanya aku cuma seorang OB, kalau kamu seorang karyawan, Put. Ya nggak apa-apa lah, kita harus syukuri semua pekerjaan kita. Lagian ini pekerjaan halal kan? Iya sih, Put. Emang ini pekerjaan halal, makanya apapun pekerjaan aku sekarang, aku tetap harus mensyukuri. Karena aku juga butuh makan, Put. Ya beda sih kalau kamu
Selain kamu juga pacar kamu mungkin sekarang udah orang kaya, ya, kamu juga masih kerja. Jadi ya kamu gak sebingung aku Put. Ngomong-ngomong mau bahas tentang yang dulu, kayaknya yang mutusin aku itu kamu ya. Sampai sekarang aku masih belum tahu nih alasan kamu mutusin aku itu apa. Jadi gini Put, aku sebenarnya udah gak mau bahas masalah itu. Masalah itu kan udah selesai. Ya gimana ya Put, karena posisi kan waktu itu aku lagi kerja keluar kota, dan aku juga ngerasa gak pantas aja buat kamu Put. Kerjaan aku serabutan, dan apalagi sekarang aku cuman sekedar seorang OB. Buat mengakui kamu itu sebagai mantan aku aja sebenarnya aku malu, karena aku nggak pengen kamu dibully sama teman-teman kamu kalau misalkan sekarang ternyata pacar kamu yang dulu, mantan kamu, cuman sekedar seorang OB. Dan ternyata pas kamu kerja di luar kota ternyata kamu selingkuh. Kapan aku pernah selingkuh Put? Iya, kebanyakan sih kalau orang udah kerja di luar kota itu pasti selingkuh. Put, kamu tahu sendiri aku di luar kota pun cuma sebentar, kurang lebih cuma 6 bulan, dan aku udah balik lagi ke sini. Sekarang setelah aku balik, aku sekarang jadi OB. Apa mungkin aku masih mau mempertahankan hubungan aku sama kamu Put? Tapi kan, udahlah, nggak usah bahas itu. Lagian menurut kamu itu kan nggak penting. Ya memang nggak seharusnya kita bahas Put. Ya udah. Tri ngapain ngobrol sama OB jam segini? Kayaknya dia udah telat deh. Pasti ada sesuatu nih kalau misalnya dia ngobrol sama OB. Pas aja, bentar lagi bakal aku marahin. Bakal aku laporin juga sama Pak David. Ngapain kalian ngobrol di sini? Jam kerja, Put. Kamu gimana sih? Masuk. Kamu juga bukannya kerja malah godain staf di sini. Bersihin tuh yang bersih. Ntar saya cek lagi ya, kalau misalnya nggak bersih saya suruh ulang lagi nih nyapunya. Itu perempuan siapa sih? Galak banget. Padahal kan aku cuma ngobrol sama Putri. Emang OB dilarang ngobrol bareng dengan karyawan di sini? Mentang-mentang ya dia itu karyawan, aku cuma sekedar OB. Masa aja tuh nanti. Iya si David. Halo, iya Pak. Iya, ini saya sudah mau ke sana. Iya. Oh, Bapak udah di lokasi. Iya, iya Pak. Iya. Saya segera ke sana cepatnya. Siap Pak. Waalaikumsalam. Ini gimana nih? Padahal aku belum siap. Tapi mau gimana lagi, dari tadi klien udah nelpon terus. Udahlah, yang penting aku temuin dulu ya. Aku ngomong kalau semuanya berjalan dengan lancar dan supaya klien gak kecewa sama saya. Loh, David, Pak Arif. David, aduh gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya Pak Arif, kapan datang? Kok nggak ngasih kabar kalau mau kesini? Ya kalau itu sudah beberapa hari yang lalu, David. Ini gimana keadaan kantor? Keadaan kantor alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, ketika Pak Arif ada kepentingan di luar kota, Pak Arif kan ngasih tanggung jawab semua sama saya mengenai kantor di sini Pak Arif. Gitu. Ya. Tapi saya mohon maaf Pak Arif, karena Pak Arif gak ngabarin dulu, saya sudah janjian sama klien. Jadinya saya gak bisa nemenin Pak Arif ke kantor Pak. Oh kalau masalah itu nggak apa-apa, Fit. Soalnya kan apalagi urusan klien kan menyangkut dengan kantor kita. Jadi kan Ya, Pak. ya, saya nggak salah lah ngasih
posisi ini sama kamu. Ternyata kamu itu orang yang bisa diandalkan dan kamu itu orang yang berkompeten banget. Dan ya saya dengar-dengar sih perusahaan ini semakin maju setelah ya kamu menduduki posisi ini. Dan saya juga ikut bangga atas keberhasilan kamu itu. Iya Pak, ya berkat semua ini berkat bimbingan dari Pak Arif selaku pimpinan saya, dan saya harus memberikan kinerja yang baik supaya perusahaan Pak Arif ini berkembang lebih besar lagi Pak Arif. Otomatis saya kan tetap bisa bekerja di sini. Kalau semuanya kinerja di sini menurun drastis kan otomatis saya nanti ikut Iya, juga kalau sama masalah Pak Arif. seperti itu, setelah lihat sepak terjang kamu, kinerja kamu seperti ini, ya kayaknya nggak bakalan lah kalau misalkan saya itu harus menggantikan kamu atau mencari seseorang yang ya belum saya tahu kinerjanya. Kalau kamu kan udah ya bisa terbukti lah di sini. Dan gini Fit, nanti saya mau ngadain rapat. Jadi kamu kalau bisa nanti setelah dari nemuin klien, kamu langsung balik ke kantor ya? Atau saya batalin aja ketemu sama klien? Wah jangan, itu kan bisa dibilang klien itu adalah ya bisa dibilang orang yang nanti juga bakalan bikin perusahaan ini maju nanti. Iya, ya sebenarnya pertemuan ini mau klien ini mau investasi sama kantor kita. Apalagi gitu, Pak. dalam bentuk investasi kayak gitu, itu kan pastinya dibutuhkan sama kantor kita. Jadi jangan buang-buang peluang lah. Nanti kalau misalkan rapat ya masih agak siang udahnya selesai makan istirahat siang. Ya kalau kayak gitu biar asisten saya yang membereskan ruang rapat. Oh kayak gitu. Saya mau ketemu sama klien dulu. Gak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Nanti saya sekalian mau lihat-lihat kantor dulu. Siapa? Yaudah kamu lanjutin kalau gitu. Permisi ya Pak ya? Iya silakan. Syukurlah kalau gitu. Saya nggak salah pilih karyawan untuk menduduki posisi manajer. Saya lihat David juga orangnya pekerja keras. Putri, gimana? Kamu kerasan nggak kerja di sini? Alhamdulillah saya juga kerasan. Cuman ya ada beberapa karyawan yang mungkin nggak senang sama saya, tapi nggak apa-apa lah, gini dicobaan. Ya mungkin kamu itu ya bisa dibilang kan baru-baru ya agak lama juga sih. Jadi ya mungkin ada seseorang ya biasalah namanya juga pekerjaan pun. Yang penting kamu itu dalam bekerja kamu itu harus profesional. Jadi nggak menyangkut pautkan masalah pribadi sama kerjaan kamu seperti itu. Kalau misalkan omongan orang lain yang entah itu nggak suka sama kamu atau orang yang mau memfitnah kamu atau apalah namanya, ya kamu nggak usah pikirin lah. Yang penting kamu di sini kerja dengan baik dan ya lakuin apa yang harus kamu lakuin aja. Baik Pak. Ya kalau misalkan kamu ada kendala atau kesulitan dalam kerjaan kamu bisa tanya teman kamu yang lain atau kamu bisa langsung tanya sama saya aja. Baik Pak, saya makasih banyak sama Pak Arif. Soalnya Pak Arif udah nerima saya dengan baik di sini. Ya, ini rencananya saya ntar lagi ya agak siang nanti sih udahnya istirahat. Saya ini mau ngadain rapat. Jadi saya minta tolong kamu itu untuk persiapkan ruangan meeting kita, begitu. Baik Pak. Jadi kamu masih ada pekerjaan yang harus kamu kerjakan atau gimana? Saat ini pekerjaan saya sudah selesai semua. Ya lagi nggak ada apa-apa. Nah, ya kebetulan kalau gitu nanti kamu ajak deh salah satu karyawan atau siapa gitu untuk bantu kamu untuk nyiapin ruang meeting. Oh iya Pak, kan di sini ada OB baru. Kalau saya minta tolong dia buat bantu saya, apa boleh Pak? Ya nggak apa-apa sih Put. Kan udah bilang kamu tuh cari temen ya. Mau kamu ditemenin OB atau siapapun ya nggak masalah. Yang jelas nanti udahnya istirahat siang, ruangan itu harus sudah siap. Baik Pak. Itu dipakai jam berapa kira-kira Pak? Ya selepas istirahat siang mungkin jam 1 lebih lah seperti itu. Baik. Ya udah kamu lanjutin pekerjaan kamu. Kalau misalkan ada yang mau dikerjakan, kalau misalkan nggak ada ya langsung beresin ruang meeting. Saya soalnya mau nyiapin berkas-berkas yang nanti mau buat bahan untuk meeting. Oh iya baik Pak Arif. Oh iya Pak. Ya. Itu kira-kira
OB baru masuknya mulai dari kapan ya Pak? Nah, kalau masalah itu kamu nggak perlu tanyalah. Itu kan bukan bagian dari pekerjaan kamu juga. Jadi apa yang harus kamu kerjakan aja. Jadi kalau misalkan di luar pekerjaan kamu ya udahlah, nggak usah baik, dibahas Pak. ya. Ya udah, kamu silakan bersihkan ruang meetingnya. Saya permisi ya Pak. Ya. Ya syukurlah kalau misalkan si Putri bisa betahlah kerja di kantor ini. Ini kayaknya kesempatan aku buat ngomong lagi sama Bayu nih. Kan enak tuh kalau aku di ruang meeting berdua sama Bayu, apapun itu pasti aku akan bicara lagi sama dia. Tapi aku kok kayak sedikit gengsi ya. Padahal kan yang ninggalin aku dulu itu dia. Terus tiba-tiba aku mau so asik gitu sama dia. Tapi aku pikir-pikir Bayu sekarang ganteng juga ya, nggak kayak dulu. Iya apa sih Bud? Kamu itu harus tetap jaga image kamu, jangan sampai image kamu rendah di mata Bayu. Apalagi pasti Bayu sekarang udah punya istri kan. Ya buat apa aku deketin dia? Tapi Bayu ganteng juga sih. Gak apa-apa lah, aku pepet sedikit aja. Sabar Put, yang deketin kamu itu harus Bayu, bukan aku yang deketin Bayu. Sabar, ini masih proses. Mungkin ini hari pertama Bayu ketemu sama aku, jadi dia agak canggung. Tunggu aja ya Bayu tanggal mainnya, pasti kamu bakal ngejar-ngejar aku. Pak, Bu Indi, akhirnya ada ketemu apa? juga. Saya nyari-nyari Pak David dari tadi, Pak. Ya saya keluar mau ada kepentingan sama klien gitu loh. Emang ada hal yang penting kok sampai tergesa-gesa seperti ini? Iya, Pak. Saya mau melaporkan sesuatu sama Bapak. Laporan apa ya? Ini soal itu Putri, Pak. Putri itu sering ngobrol sama OB. Saya tahu kalau Pak David punya perasaan sama Putri itu, Pak. Jadi saya Tunggu rasa bentar. harus bilang sama Pak David kalau Putri sering ngobrol sama OB itu, Pak. OB yang mana ya? Hah? Ada OB yang baru, Pak. OB yang baru? Emang siapa yang menerima karyawan baru? Apalagi OB? Bukannya di sini udah cukup ya? Saya kurang tahu ya, Pak. Baru tadi pagi saya lihatnya, Pak. Oh iya, OB yang kemarin kan udah berhenti. Oh iya, mungkin dia menggantikan posisi OB yang kemarin, Pak. Terus. Ya, saya lihat-lihat mereka tuh ngobrolnya cukup lama dan saya pikir ada sesuatu, Pak. Karena baru sekarang juga ada staff dan karyawan-karyawan yang lain juga nggak pernah ngobrol-ngobrol sama OB. Dan itu cukup lama sih, Pak. Saya lihat mereka ngobrolnya. Mungkin OB yang baru itu nggak tahu siapa saya. Dan dia tuh harus Iya, Pak. dikasih pelajaran. Nggak Bener banget, ada Pak. yang berani karyawan di sini merayu Putri. Soalnya karyawan di sini sudah tahu kalau saya itu suka sama Putri. Apalagi yang kamu tahu tentang OB yang baru itu? Hah? Yang saya lihat tadi nih ya, Pak, kayaknya si OB itu suka sama si Putri, Pak. Dan Putri juga merespon dengan nyaman. Saya melihat penuh tawa di situ, Pak. Juga itu pun mereka selesai ngobrolnya karena ada saya, Pak. Saya pikir kalau misalnya saya nggak ke sana, mereka tetap ngobrol, Pak. Kayaknya mereka harus dibatasin deh, Pak. Gimana caranya Berarti ya, ini Pak? nggak bisa dibiarin. Ya, Hah? Pak, bener banget. Kamu gak usah khawatir kalau masalah itu. Apalagi cuma karyawan baru. Hah? Dan kamu tahu posisi aku di sini apa? Hah? Aku sangat gampang untuk memecat karyawan yang bekerja di sini kalau udah macam-macam sama aku. Nah, apalagi ini masalah Putri. Kamu tahu kan dulu ada karyawan baru, hah? Yang suka sama Putri juga, langsung aku pecat. Hah? Kamu tenang aja. Aku pikir masalah Pak Arif. Soalnya tadi aku ketemu sama Pak Arif dan Pak Arif itu mau mengadakan rapat. Oh iya, Pak. Kamu udah ketemu sama Pak Arif? Belum, Pak. Saya hari ini belum ketemu sama Pak Arif. Wah, kamu gimana sih? Kok? Mungkin saya terlalu fokus sama Pak David, Pak. Saya kepikiran kalau misal Pak David Yaudah lah, gak tahu apa-apa. duluan soal itu, Pak.
takutnya Pak Arif itu ya nanya tentang kinerja aku di perusahaan ini sama karyawan yang lain. Hah? Soalnya kalau sampai Pak Arif itu tahu kinerja saya di sini seperti apa, posisi kita ini nggak bakalan aman, tahu nggak? Kamu tahu? Kamu di sini asisten manajer aku. Kalau sampai ada apa-apa sama aku, pasti kamu dikenal juga. Dan Saya harus gimana, Pak? ya udahlah, kalau masalah Pak Arif biar aku yang nanganin. Aku bakal tutupin masalah kinerja kita berdua di perusahaan ini, dan jangan sampai ya karyawan yang lain itu membocorkan kalau data-data yang dikirim sama kita ke Pak Arif itu sudah dipalsukan. Iya. Tadi Pak Arif gak curiga sama aku, dan Pak Arif memuji kinerja aku di perusahaan ini. Bagus dong Pak, kalau gitu berarti Pak Arif itu nggak tahu apa-apa Pak. Nah, maka dari Dan itu masih aman banget. Jadi saya pikir jangan khawatir dulu deh ya Pak. berarti rencana Soalnya kita selama ini berhasil. Dan kalau sampai ada salah satu karyawan yang bocor tentang masalah kita berdua, Pak Arif bakal menjarakan kita, tau nggak? Hah? Karena Saya kita jadi udah takut, Pak. cukup besar menggelapkan dana perusahaan. Hah? Udah deh, daripada kita di sini ya, aku mau nemuin Pak Arif, dan tolong kamu secepatnya persiapkan ruangan rapat. Aku takutnya Pak Arif itu komplain sama aku. Iya, Ya, Pak. aku lupa tadi yang mau WA kamu tentang Pak Arif ini. Yaudah yuk. Ini Bayu kemana ya? Dari tadi aku udah bersemangat mau cari dia, ternyata orangnya gak ketemu. Bukannya tempat OB di ruangan belakang ini ya? Tapi kok nggak ada. Ngapain kamu di sini lagi nyariin OB? Saya lagi disuruh Pak Arif Bu buat nyari OB, buat bersihin ruang meeting. Aku mau ngingetin ya sama kamu. Kamu kalau misal ketahuan lagi ketemu sama OB itu, Pak David bakal ngelakuin sesuatu sama kamu. Dan aku udah laporin soal kamu yang tadi ke Pak David. Kamu siap-siap aja, kalau misal kamu tetap kayak gitu, kamu harus terima konsekuensinya. Tapi Bu, tadi saya cuma bicara sebentar. Lagian saya nggak telat kok. Sebentar dari mana? Nggak usah bohong di sama saya tuh udah lihat lama. Kamu ngobrolnya bukan sebentar. Ibu, kenapa ya? Dari tadi marah-marah terus. Kenapa gimana? Saya tuh marah karena kamu punya salah. Kalau kamu nggak punya salah, ngapain saya marah? Emang saya orang gila apa? Tapi maaf ya Bu, tadi kan saya sudah minta maaf. Aku tuh kesini cuma mau ngingetin kamu, Put. Bukan mau marah-marah lagi. Ya kamu emang udah minta maaf. Tapi kalau kamu nggak diingetin sekali lagi kayak gini, kamu bakal ketemu lagi sama OB itu. Dan setahu saya ya, dari dulu saya nggak pernah kelihatan ada staff atau orang-orang yang kerja di sini ngobrol sama OB kayak gitu, apalagi nggak kenal. Tapi Bu, saya tadi bener-bener itu cuman sebentar aja ngobrolnya. Lagian jam kerjanya masih kurang 1 menit. 1 menit kamu anggap itu waktu yang sepele gitu. Harusnya 5 menit sebelum jam kerja kamu udah di kantor ya, harusnya udah di dalam ruangan. Kamu masih keluyuran ngobrol sama OB kayak gitu. Jadi gini Bu, biar Ibu gak ngomel-ngomel terus, saya mau cerita sedikit. Itu teman lama saya, jadi Nggak saya penting nih cerita kamu. ya biar Ibu gak marah-marah dan Ibu gak salah paham. Kayak Tetap aja mau dia saudara kamu kek, mau dia teman kamu kek, itu tetap nggak ada toleransi ya, Put. gini ya Bu, misal ya kayak Ibu itu ketemu sama teman lama Ibu, pasti Ibu kan ngobrol tuh berdua, tanya Ya kabar. udah profesional aja. Lagian kan kalian nggak bakal ketemu cuma hari ini aja, pasti bisa ketemu di lain waktu. Ini kantor loh, Put. Kamu harus kerja. Kalau kamu nggak mau kerja, kalau mau ngobrol jangan di sini. Iya Bu, kan saya sudah minta maaf. Maaf. Kalau kamu nggak ngeselin dari tadi, saya nggak bakal emosi kayak gini nih gara-gara kamu. Aduh Bu, makanya muka Ibu tambah tua. Maksud saya muka Ibu tambah dewasa Saya sekarang. bilang kamu ngeselin ya dari tadi. Sekarang malah makin ngeselin. Saya bisa laporin kamu lagi loh ke Pak David. Bu, kayaknya saya harus cari OB deh Bu. Kan ruang meeting bentar lagi mau dipakai.
Kenapa? Kamu mau lari dari saya? Enggak Bu, tapi kan memang ini tugas saya buat cari OB dan membersihkan ruang meeting. Terus ibu nyamperin saya, terus waktu saya jadi terbuang. Udahlah, mungkin ruangannya udah disiapin sama Pak David. Kamu tetap bakal dimarahin nih, gara-gara kamu sekarang malah nggak ada di ruang meeting. Kamu kan bisa bersihin ruang meeting sendiri, lagi cuma tinggal disiapin doang, berkas-berkasnya nggak perlu OB juga bisa kok. Tapi kan saya perempuan Bu, buat bersihin atas ruang meeting kan pasti Kenapa? banyak Emang debu. kamu secantik itu nggak bisa ya bersih-bersih kayak gitu? Yang nggak patut bersih-bersih di sini itu kalau posisinya seperti saya. Kalau kamu mau nggak apa-apa, atau kamu tuh pencitraan ya sama OB itu, pengen ketemu lagi ya sama dia? Enggak Bu, ini kan membersihkan ruang meeting atau bersih-bersih itu memang tugas OB. Jadi apa salahnya saya minta bantu sama Ya dia? kan kamu tahu ini jamnya udah mepet, dan kamu udah, saya lihat gak ketemu sama OB itu. Kamu udah dari tadi muter-muter. Kalau udah tahu begitu ngapain masih susah cari OB? Kan kamu bisa nyuruh yang lain. Ya udah Bu, kalau kayak gitu saya ke ruang meeting duluan. Ibu udah selesai atau belum nih marah-marahnya? Sebenarnya sih belum. Tapi kalau misalnya saya lihat kamu ngobrol lagi sama OB itu, inget ya, tadi saya udah bilang loh sama kamu. Udah sana. Iya, baik Bu. Ngeselin juga ternyata. Makanya aku dari dulu gak suka sama dia. Dia emang ngeselin banget sih. Makanya dia ngeselin. Nah, makanya jangan macem-macem. Sekarang udah beres. Capek juga ya ternyata jadi seorang OB. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting rencana apa yang pertama sekarang udah berjalan dengan lancar. Ini Bayu dicari-cari dari tadi. Pantesan di ruang belakang dia nggak ada. Disamperin nih. Bye. Put, Ternyata kamu di sini ya? ya aku habis buang sampah barusan. Put, kamu ngapain di sini, Put? Bukannya sekarang kamu seharusnya lagi di dalam ya, kerja? Kamu tahu nggak? Dari tadi tuh aku nyari kamu sampai keliling gedung ini, tahu nggak? Ya kamu nggak bakalan ketemu, Put. Masalahnya aku tadi masih buang sampah di luar. Jadi gini, kata Pak Arif itu bentar lagi sesudah istirahat sekitar jam 1 siang itu ada ruang meeting. Oh, Pak Arif sekarang lagi di sini. Iya dong. Terus Pak Arif minta tolong aku buat bersihin ruang meeting. Karena aku kurang bisa kan buat bersihin sendiri. Secara kan ruang meeting itu agak luas. oke, terus? Jadi aku minta tolong sama kamu. Masa kamu nggak peka sih gitu aja? Oh, jadi kamu minta tolong sama aku buat bersihin ruangan. Ya bareng sama aku. Kenapa harus bareng sama kamu, Put? Ini kan bukan tugas kamu, Put. Tapi kan Pak Arif awalnya nyuruh aku, jadi aku harus ikut kamu dong. Kan banyak di sini OB, bukan cuma satu. Kenapa harus aku, Put? Ya karena aku kenalnya cuma sama kamu, yang lain kan nggak begitu kenal. Oh, berarti kok kalau nggak kenal, kamu nggak mau bersihin bareng sama OB yang lain? Iya, kamu ini banyak tanya banget sih. Lagian kan cuma tinggal bersihin, kamu tinggal bilang iya gitu aja. Aku sebenarnya agak sedikit males sih, Put, sebenarnya ya. Oh, Buat kamu bersih-bersih males buat bareng. bersih-bersih. Iya, soalnya bareng sama kamu, Put. Karena apa ya, Put? Aku takut aja, Put. Takut ketahuan nanti kalau misalkan kamu kenal sama aku, terus mereka tahu kalau misalkan aku ini mantan kamu, nanti kamu malah malu sama mereka, Put. Atau kamu yang malu ya punya mantan kayak aku? Kalau aku sih bukan malu, Put. Aku cuman gak enak sama kamu, Put. Jadi sekarang intinya kamu nih mau atau enggak bersihin ruang meeting sama aku? Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, biar aku bersihin sendiri. Aku nggak butuh OB lain. Oh, berarti kamu ada maksud lain ya, Put? Enggak, maksud lain apa sih? Ya, Kan- buktinya kamu bilang kamu bakalan bersihin sendiri kalau misalkan aku nggak mau. Atau jangan-jangan ya, Put, ini cuman akal-akalan kamu aja, Put, biar kamu bisa bareng sama aku, ya, Put. Kamu tuh kegeeran ya, Bay? Kamu di sini kan OB kan memang tukang bersih-bersih. Ya, tapi karena kerjaan aku masih banyak, Put. Kenapa harus aku, Put? Kan kamu bisa ngajak yang lain. Yang lain juga banyak kerjaan. Ya, ntar lagi kerjaanmu udah selesai. Yang lain tuh sekarang lagi nggak ada kerjaan, Put. Malahan aku yang sekarang lagi banyak kerjaan. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Mending kamu sekarang terus terang aja, Put. Kamu
ngajak aku buat bersihin ruang meeting itu karena kamu ada maksud lain ya, Put. Mending sekarang kamu ngomong aja deh, Put, sama aku, Put. Aku nggak apa-apa kok, Put. Kamu Ya, aku cuman pengen ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Lagian kan tadi kita ngomongnya cuman sebentar. berarti kamu masih belum bisa move on dari aku ya, Put. Ya nggak gitu juga, apaan sih? Aku mau terus terang juga sama kamu, Put. Sebenarnya aku juga masih belum move on dari kamu. Cuman aku sadar diri sekarang aku siapa, Put. Makanya ya aku nggak berani ngomong. Cuman karena kamu ngomong seperti itu, aku kan harus ngomong juga, Put. Kamu emang beneran sekarang lagi nggak pacaran sama siapapun? Nggak ada. Kamu udah punya istri ya? Ngawur kamu, Put. Aku ini putus sama kamu baru 6 bulan ya, Put. Itu pun karena aku kerja keluar kota. Dan sekarang aku udah jadi OB di sini. Rasanya emang sih aku nggak pantas ngomong kayak gini sama kamu, Put. Masa iya kamu masih mau pacaran sama seorang OB? Aku juga sadar diri, Put. Kan aku udah bilang sama kamu, pekerjaan apapun itu kita harus bersyukur. Lagian pekerjaan kamu tuh halal, nggak berjudi kan? Iya, enggak sih, Put. Emang kamu masih mau sama seorang OB kayak aku, Put? Mau? Padahal aku udah berusaha menghindar loh dari kamu, Put. Karena aku nggak mau kamu malu sama teman-teman kerja kamu. Aku masih mau baik sama kamu. Cuman takut kamu malu aja sama aku. Justru aku gak bakalan malu, Put. Pasti aku bakalan bangga, Put, punya pacar seperti kamu nantinya. Oh iya, kok aku udah bahas masalah pacar. Karena aku juga gak bisa ngomong balikan sama kamu, Put. Karena aku harus menjaga citra kamu di sini. Aku harus menjaga agar kamu gak diketawain sama yang lain. Itu aja sih, Put. Jadi kamu nggak bisa balikan sama aku, gitu. Ya, mending kita bahas nanti aja deh, Put. Kita harus bersih-bersih dulu, kita utamakan masalah pekerjaan dulu, setelah itu baru kita bahas masalah perasaan, Put. Nggak bisa. Ini harus kita bahas. Kamu sih, Put, mancing-mancing dari tadi, padahal aku udah nggak mau bahas masalah ini, Put. Kamu sih dulu ninggalin aku. Ya itu kan Coba aku... kamu nggak ninggalin aku, pasti gak kira kayak gini kan? Iya sih, Put. Dan alasan kamu itu nggak masuk akal karena kamu keluar kota. Emang kenapa kamu kalau keluar kota? Yang penting kita ada komunikasi kan? Iya, aku mohon maaf. Kalau misalkan memang aku salah, aku udah minta maaf sama kamu, Put. Ya, sekarang kita coba buat profesional aja kerja dulu, Put. Bukan. Yang penting aku udah tahu kalau misalkan kamu ini emang bener-bener gak malu punya mantan seperti aku, Put. Bukan memang kalau kamu salah, kamu emang salah. Ya makanya aku minta maaf, sekarang aku minta maaf. Dan aku gak bakalan ngulangin kesalahan aku lagi. Masalah ini kita bahas nanti karena sekarang kita harus kerja, ini jam kerja, Put. Benar apa kata kamu, Pin. Kayaknya dia tuh harus dipecat. Kalau nggak dipecat, Putri tambah cinta dan aku nggak bisa menikahi dia dong. Pak, kita jadi sering ketemu kan, Pak, kalau misalnya dia cepat di atas. Untung aja kamu cepat-cepat ngasih informasi tentang Putri dengan OB Syalal itu. Kalau enggak, ya itu malah tambah ngelunjak, tau nggak? Ya udah, kamu ikut aku ya, labrak OB Sialan itu, ya. Kalau perlu aku bakal pecat sekarang juga. Ya udah, Put, kalau gitu mending kita langsung ke sana aja kali ya. Put, kamu ngapain ngobrol sama OB? Hah? Kamu gak ada teman lain atau gimana? Gini Pak David, tadi saya disuruh Pak Arif buat bersihin ruang meeting, jadi saya minta tolong. Seharusnya kamu tuh gak usah terlalu lama ngobrol sama karyawan baru ini, apalagi di sini pangkatnya cuma office boy. Hah? Apa kamu gak malu sama karyawan yang lain? Dan perlu kamu tahu, aku tuh suka sama kamu. Dan di sini aku manajernya. Aku berhak ya mecat siapa saja yang mengganggu kamu. Termasuk orang ini. Hah? Berarti... Kamu karyawan baru kan di sini? Ya, Pak. Hah? Jadi saya baru hari pertama kerja di sini dan saya kemarin juga sama Pak Arif disuruh langsung masuk. Cuman memang seragam saya masih belum ada. Oh, berarti yang nyuruh bekerja di sini tuh Pak Arif.
Ya, tapi kamu gak usah senang dulu, karena di sini aku manajernya dan Pak Arif jarang berada di kantor ini. Hah? Terus Kamu tahu kan? salah saya apa, Pak? Kamu masih belum paham? Hah? Salah kamu itu di mana? Hah? Kalau aku jelasin. Ya dijelasin aja, Pak, biar saya tahu dan saya biar gak ngulangin kesalahan saya lagi. Kesalahan kamu udah fatal, tahu nggak? Hah? Wanita yang di samping kamu itu, dia tuh yang aku sukai, tahu nggak? Put, kamu tuh gimana sih? Gak bisa buka mata atau gimana? Hah? Posisi aku di sini manajer, Put. Kurang apa lagi coba? Hah? Tapi maaf Pak David, ini masalah pekerjaan, bukan, jangan disebutkan sama masalah perasaan. Terus gimana dengan kamu nih sekarang? Bekerja di ini kantor loh, Put. Bukan waktunya ngobrol. Kan saya sudah bilang sama Bu Windy kalau saya disuruh Pak Arif buat bersihin ruang meeting dan saya nyuruh OB. Tapi ini kayaknya ada maksud lain deh. Kalian ngobrolnya keseringan, ini nggak baik loh. Bu, saya mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Putri juga baru nyampe dan kita sudah mau bergegas buat membersihkan tempat meeting. Udahlah, jangan terlalu Saya memang banyak kenal dengan Putri. Putri ini teman saya. Nggak peduli, kalian mau saudaraan kek, adik kakak kek. Oh ya, juga kamu kan tadi bilang nggak malu ya, Put, mengakui aku sebagai mantan pacar kamu, dan sekarang saya sudah balikan sama Putri. Oh, Itu nggak penting banget ya diomongin di sini. Nggak, masalahnya ternyata bener ya. Pak Makanya itu manajer- kamu akrab banget. Pak manajer ini kan tadi bilang dia suka sama Putri, jadi saya mau mempertegas. Di luar, Jadi makin jadi masalah dong sama manajernya di sini. loh kok bisa jadi masalah? Kenapa kamu berani ngomong kalau kamu sudah pacaran, sudah balikan sama Putri? Ya karena dia bahas masalah di luar pekerjaan. Dan kamu bisa Bu. diucat di sini. Kamu juga, Put. Apa urusannya saya pacaran dengan Putri dengan pekerjaan saya? Bu Indi, kamu segera urus pemecatan OB baru ini ya, supaya dia itu tahu lagi berhadapan sama siapa. Hah? Oh, setidak profesional itu ya kalian berdua. Kalian di sini apa? Ini masih jam kerja, tapi kalian malah balikan di sini. Kalian mau bilang itu sebentar. Saya bisa melakukan apa aja kalau orang Gini, itu sudah mengganggu saya. Nggak, Hah? saya agak sedikit lucu ya. Kenapa? Ini di luar pekerjaan. Dan kalian berdua malah mau mecat saya. Ini hal yang sangat tidak bisa saya terima. Ini juga termasuk kesalahan kan, pacaran di kantor kayak Saya nggak pacaran, Bu. Saya kesini, Putri kesini karena mengajak saya untuk membersihkan ruang meeting. Karena sebentar lagi katanya mau ada meeting. Dia sudah cari, sebelum dia ke saya, dia sudah ke OB yang lain. Karena OB yang lain sekarang lagi membersihkan tempat yang lain. Bu Windy, Jadi salah saya di mana? jangan terlalu banyak ngomong ya. Lagian Bu Windy tadi ketemu saya kan di ruangan belakang, saya sudah bilang saya lagi cari OB. Nah, ya sebatas itu kan. Dan kamu malah lebih dari itu. Ya kan nggak mungkin saya Udah. langsung ngajak, Bu, pasti nggak apa-apa, saya Bu. bicara dulu. Ya udah. Saya udah minta maaf sekarang, Pak. Jadi saya mohon maaf, saya mau pamit dengan Putri mau bersihkan ruang Maaf, meeting. kamu sudah gak diterima karena kamu sudah mengganggu Putri dan kamu malah lancang macarin dia. Hah? Pak David, Ya? saya nggak terganggu masalah ini. Terserah kamu ya, karena aku yang merasa terganggu di sini. Pokoknya aku gak mau tahu, Bu Windy. Secepatnya orang ini dipecat dari kantor ini. Ya, kalau masalah Pak Arif, biar aku yang ngadepin. Ya, Kayaknya aku tahu, Put. Pasti ibu ini yang udah laporan yang enggak sama Pak David ini. Kamu berani ngelawan saya? Kamu tuh cuma OB ya. Sadar diri sini kamu. Kamu tuh pasti pecat. Dan kamu ini ya, bentar. Kamu ini cuma, jongos tau gak? Kamu itu cuma tukang bersih-bersih di sini. Jangan macam-macam deh sama kita, ya. Aku juga bukan nggak bisa kasar di sini ya. Aku juga bisa lebih kasar daripada kalian berdua. Udah makin berani kamu sama kita berdua. Kamu tuh nggak punya kekuasaan ya di sini. Ternyata kayak gini ya, seorang manajer dan seorang asisten manajer di sini memperlakukan seorang OB seperti aku. Karena kamu sudah bikin ulah, tau nggak? Yang Wanita bikin yang ulah kamu kalian cintai itu, berdua. wanita yang kamu cintai itu, ya, dia tuh bakal David. jadi milik aku, tau nggak? Tapi Terus apa hubungannya dengan kerjaan aku? Pak David udah keterlaluan ya. Ngapain mereka ribut-ribut kayak gitu? Aduh, bisa bahaya nih kalau misalkan mereka tahu yang sebenarnya. Mereka itu salah cari orang kalau misalkan mau cari gara-gara kayak gitu. Kayaknya
Ini nggak bisa dibiarin kalau kayak gini terus. Nutan banget ya, hah? Sekali lagi kamu macam-macam. Fit, ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba rame-rame kayak gini di depan kantor lagi? Apa kamu nggak bisa jaga sikap? Ya mohon maaf Pak, ya saya... Kamu itu orang yang dihormati di sini. Jangan ngasih contoh yang nggak baik sama karyawan yang lain. Tapi OB ini kurang ajar Pak. Jadi gini, Pak Arif, manajer gak tahu diri ini, dia negur saya cuman gara-gara saya ngobrol sama Putri. Putri ini mantan saya. Dan mereka berdua keberatan ketika saya ngobrol dengan ini. Padahal secara kerjaan kita masih profesional. Dan kayaknya mereka berdua udah kelewatan banget dan mereka harus tahu saya siapa. Ya asal kamu tahu ya Fit ya. Tadi saya emang nyuruh Mbak Putri ini untuk nyiapin ruang meeting. Saya nyuruh dia untuk ngajak salah satu karyawan yang ada di sini. Dan asal kamu tahu ya Fit ya, orang yang kamu ajak tengkar atau kamu cari gara-gara sama dia, kamu salah orang Fit. Ini kan cuma OB Pak. Gini, sebenarnya ini Pak Bayu ini bukan OB di sini. Dia yang bakal mimpin rapat hari ini. Karena dia adalah pemilik perusahaan ini. Dan tujuan Pak Bayu di sini untuk jadi OB karena dia tahu kalau salah satu mantannya itu bekerja di sini. Sebentar Pak Arif ya. Bukan salah satu Pak Arif. Mantan saya cuma satu Pak Arif. Oh iya. Iya maksud saya satu, dan untuk sampai sekarang kan Pak Bayu masih belum bisa melupakan dia gitu maksud saya. Benar. Ya saya minta maaf Pak Arif. Saya nggak tahu kalau Pak Bayu ini atasan kita dan Bu Putri ini. Kamu gak usah banyak ngomong ya. Kamu tadi udah dorong aku ya, dan kamu udah ngata-ngatain aku. Ya Pak, saya minta maaf. Karena kamu tadi udah berani mau mecat aku di sini, sekarang aku yang bakalan mecat kamu. Pak jangan dong Pak. Pak, saya minta maaf Pak. Iya Pak. Dan kamu lagi ya. Aku juga nggak kenal sama kamu, tapi kenapa kamu malah ikut-ikutan masalah aku sama Putri? Urusan kamu apa coba? Jujur saya memang nggak suka Pak sama Putri dari dulu. Jadi saya minta maaf Pak. Kenapa? Takut posisi kamu diambil sama Putri? Karena kamu takut turun jabatan kamu? Saya minta maaf. Udah, Pak Arif, saya nggak mau tahu ya. Mereka berdua hari ini juga harus dipecat. Apa nggak bisa dipertimbangkan lagi Pak? Soalnya kinerja David di sini juga bagus Pak. Oh, percuma Pak Arif. Dia kinerja bagus, tapi dia semena-mena sama karyawan yang lain. Saya nggak peduli mau prestasi dia seperti apapun, tapi kalau masalah etika dia nggak bisa jaga, saya lebih baik cari orang lain. Pak, saya minta maaf Pak. Sekarang kamu minta maaf ya. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Pak Arif, saya minta tolong Ya. urus mereka berdua. Iya, siap. Habis ini saya pimpin rapat. Tolong siapkan kemeja, kemudian sepatu saya. Semuanya udah siap ada di ruangan Bapak. Bapak tinggal ganti baju. Oke. Kalian bersih-bersih di sana. Urus nih. Iya. Dua sampain. Iya, siap. Fit, mending kamu keluar sekarang aja ya. Iya Pak. Udah. Put, aku mohon maaf sebelumnya sama kamu, Put. Kok aku harus jujur. Aku sebenarnya yang punya perusahaan ini, Put. Aku sengaja memang berusaha buat mendekati kamu dengan cara aku yang seperti ini. Bukan bermaksud untuk menipu kamu, tapi aku cuma pengen tahu kira-kira kamu masih tetap sayang sama aku atau enggak. Tapi ternyata sekarang aku udah ada jawabannya, Put. Tapi sekarang kamu atasan aku, Bay. Put, masalah kerjaan kita profesional sebagai atasan dan bawahan. Di luar itu, kamu pacar aku, Put. Dan sekarang mending kita ke dalam, kita tetap bersihkan ruang meeting, setelah itu kita rapat, Put. Untuk urusan masalah aku dan kamu, kita bahas lagi nanti setelah rapat. Tapi bos ngapain bersih-bersih? Kan bosnya nanti masih. Waktu aku udah mimpin rapat, itu aku sebagai bos, sekarang aku masih jadi OB. Ya udah, kita masuk ke dalam.